Namun FBI tetap saja menyangkal bahwa mereka telah menangkap Carlsin. Bahkan mereka mengaku tidak tahu siapa Carlsin tersebut. Assalamualaikum bos, welcome back to Hype. Oke, in this video kita bakalan ngebahas tentang time traveler, tentang penjelajah waktu guys. Kalau kita punya mesin waktu itu pasti keren banget. Kita bisa pergi ke masa depan, pergi ke masa lalu, kita bisa pergi ke manapun. Tapi kalian tahu nggak sih, ada beberapa time traveler yang mereka itu pergi ke masa depan ataupun ke masa lalu, dan banyak banget orang yang percaya sama mereka. So, kita langsung aja ke pembahasannya. Pemuda asing dalam buku The Cape Scott Story. Dalam sebuah foto dari buku berjudul The Cape Scott Story yang menjelaskan tentang mesin waktu dan paling banyak orang percaya, terdapat seorang pria yang sedang duduk santai di pantai San Joseph, Kanada. Pemuda ini memakai pakaian yang mencolok berbeda dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, guys. Pria tersebut menggunakan kaos oblong, celana pendek, dan rambutnya yang panjang seperti manusia yang hidup di zaman sekarang, guys. Kalau kita lihat, guys ya, kita lihat emang beda gitu dari rambut, baju, sama celana beda. Kita lihat orang-orang di sekitarnya tuh. Sempat gue pikir bapak yang di samping pria ini itu pakai baju kaos oblong juga cuy, tapi ternyata kemeja, bukan kaos oblong. Menurut artikel yang gue baca, kaos oblong itu populer pada tahun 1985an guys, sedangkan itu 1917, jadi belum populer. Dan yang make kaos oblong itu hanya tentara pada zaman itu, pada zaman 1917 itu. Entah apakah dia ini tentara, entah dia ini punya saudara tentara, atau memang dia ini time traveler. Karena sangat berbeda dengan orang-orang di sekitar ya, bisa kita lihat. Rata-rata menggunakan kemeja, bahkan bukan rata-rata ya, emang semuanya menggunakan kemeja. Baik kemeja yang polos, kemeja yang pakai jas, terus itu kemeja yang pakai celana dan strip. Itu pakai baju kuno semua guys, cuman dia yang kelihatan beda. Dari rambut kita lihat rambutnya panjang cuy. Kalau dia tentara nggak mungkin kan rambutnya panjang. Dan orang-orang zaman dulu kayaknya nggak ada deh 1917 itu yang rambutnya panjang gitu. Karena menurut mereka mungkin aneh aja gitu ya rambutnya panjang. Makanya mereka rambutnya rapi-rapi. Sedangkan pria ini rambutnya itu panjang guys, panjang. Karena perbedaan pria ini yang mencolok dengan orang-orang di sekitarnya, maka dari itu banyak banget orang yang percaya bahwa dia ini benar-benar time traveler. Andrew Carlson dicurigai sebagai penjajah waktu karena kaya dalam waktu 2 pekan. Melansir dari The Guardian pada tanggal 28 Februari 2003, seorang pria bernama Andrew Carlson ditangkap FBI atas permintaan Security and Exchange Commission atau SEC karena dicurigai telah melakukan penipuan saham. Bayangkan hanya dalam waktu 2 pekan dia berhasil mengumpulkan kekayaan hingga 350 juta US dollar. Setelah diperiksa, pria yang berusia 44 tahun ini mengaku bahwa dia ini adalah time traveler dan berasal dari tahun 2256. Wow, 2256, sekarang masih 2021, masih 200 tahun lebih cuy. Untuk membuktikan kesaksian tersebut, ia memberikan beberapa prediksi tentang tanggal pasti invasi Amerika ke Irak, juga memberitahu lokasi di mana Osama bin Laden, serta obat penyembuh penderita AIDS. Setelah tidak dinyatakan bersalah, Carlson dibebaskan dan hilang di telan bumi. Beberapa orang menanyakan tentang keberadaan Carlson, tetapi pihak FBI menolak untuk berkomentar. Padahal situs berita resmi Weekly World News pada tanggal 25 Februari 2003 menulis artikel tentang Carlson yang kemudian dikutip oleh media-media terkemuka seperti Yahoo News. Namun FBI tetap saja menyangkal bahwa mereka telah menangkap Carlson. Bahkan mereka mengaku tidak tahu siapa Carlson tersebut. Wow, jadi bener-bener misterius gitu guys ya. Hilang di telan bumi, apa memang dia itu benar-benar dari tahun 2256 atau dia nyumput aja gitu karena udah nggak bersalah takut disalahin lagi makanya dia nyumput atau gimana ya.
Perjalanan misterius Sergei Paramerenko. Pada tahun 2006, seorang pria menggunakan baju kuno Uni Soviet terlihat sedang berjalan-jalan di kota Kiev, Ukraina. Kehadirannya sontak menarik perhatian pejalan kaki dan polisi yang sedang bertugas di sana. Setelah dikonfirmasi melalui identitas yang pria ini bawa, pria ini diketahui bernama Sergei Paramerenko. Bahkan identitasnya itu merupakan dokumen asli, dokumen sah pada tahun 1950 pada era Uni Soviet. Melansir dari salah satu sumber bahwa Sergei ini dibawa pihak kepolisian setempat ke klinik kejiwaan Dr. Pablo untuk pemeriksaan lebih lanjut. Setelah menjalani beberapa pemeriksaan, Sergei dinyatakan sebagai pria kelahiran Kiev pada tanggal 16 Juni 1932. Namun masih berpenampilan layaknya pria usia 20-an tahun. Sergei juga diminta untuk menjelaskan apa yang terjadi pada dirinya tersebut. Ia menjelaskan bahwa saat siang hari ia sedang berjalan-jalan di kota, ia melihat benda aneh seperti bel. Ia juga menunjukkan beberapa bukti foto yang berhasil dia abadikan. Dr. Pablo kesulitan untuk mengungkap foto-foto tersebut karena kamera yang digunakan sudah sangat tua. Akhirnya Dr. Pablo mengundang pakar fotografi Vadim Ponzer. Vadim berhasil mengungkapkan bahwa foto-foto tersebut adalah foto-foto kota Kiev pada tahun 1950-an. Menurut kalian Sergei ini beneran orang dari masa lalu atau bukan? Tapi menurut pengungkapan dari para polisi juga para dokter, mereka bilang bahwa bahwa Sergei ini memang benar-benar orang kelahiran 1932. So, ini benar-benar misterius. Oke, itu dia pembahasan kita kali ini. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau kalian nggak suka, kalian bisa dislike. Makasih udah nonton, and see you.